Anies untuk menanggapi dua capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Dan lagi-lagi terjadi omon-omon yang dikatakan oleh Anies Baswedan sewaktu debat Capres 2024 kemarin terjadi nih. Ya, Pusat Data Nasional atau PDN diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mengungkapkan gangguan di Pusat Data Nasional PDN terjadi akibat serangan cyber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar. Kepala BSSN Hitsan Siburian menjelaskan PDN down karena serangan cyber yang memanfaatkan ransomware brand cheaper brand 3.0. Hinsa menjelaskan bahwa BSSN, Kominfo, dan Telkom Sigma masih terus berusaha untuk memulihkan seluruh layanan termasuk memecahkan enkripsi yang membuat data di PDN ini tidak bisa diakses. Nah, ini tepat banget ya yang diomongin oleh Anies Baswedan bahwa ancaman keamanan di Indonesia ini bukan hanya dilawan dari persenjataan saja. Sekarang ini serangan cyber memang menjadi tantangan keamanan lain dan sangat perlu diperhatikannya oleh pemerintah. Karena ya dampaknya fatal apalagi terkait dengan data yang ada di Indonesia. Jangan sampai deh rahasia negara ini bisa bocor juga. Waduh. Nah, proyek PDN ini merupakan proyek kebanggaan dari Pak Jokowi loh, seperti yang diberitakan CNBC Indonesia. Indonesia bersiap memiliki Pusat Data Nasional atau PDN pertamanya. Fasilitas yang berada di Cikarang itu rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. PDN bertempat di Greenland International Industrial Center, Delta Mas Cikarang, dibangun sejak tahun 2022 lalu. Proyek pembangunan direncanakan selesai selama 24 bulan. Dana sebesar 164 juta euro atau sekitar 2,7 triliun digunakan untuk membangun PDN ini. Uang tersebut 85% berasal dari pemerintah Prancis, sementara 15% ini menggunakan dana APBN murni. Di tanah seluas hampir 5 hektar dibangun bangunan berukuran hampir 16.000 meter persegi. Dari pantauan CNBC Indonesia saat mengunjungi lokasi sudah mulai nampak sebagian bangunan utama yang rencananya akan diisi server untuk menopang integrasi data berbagai instansi pemerintah. Waduh, ini pusat data center tapi dananya dari luar juga ya. Wah, gimana nih? Nah, dampak dari serangan ini salah satunya adalah terhambatnya layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari yang lalu gitu kan ya. Jadi gimana nih menurut positif people gitu kan tentang serangan-serangan cyber ini? Ternyata emang udah diprediksi oleh Anies Baswedan bahwa tantangan Indonesia ke depan tuh ya salah satunya adalah serangan cyber. Wah, sayang sekali ya. Waktu itu kata Pak Anies malah dibilang omon-omon, padahal akhirnya terbukti nyata. Banyak kok fakta yang akhirnya terbukti nyata, kayak soal masih ingat cuti buat ayah, terus soal pendidikan gitu kan, yang apa yang Anies bilang di debat Capres, malah akhirnya kejadian gitu kan ya. Waduh, gimana yang berpesan people? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini adalah salah satu ancaman non tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita HP, komputer menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan
teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik.